Jangan lupa like and subscribe channel ini agar channel ini tambah favorit. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, and gratis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021. Kita lagi ada di Desa Taman, tepatnya di Dusun apa? Dusun Asta. Dusun Asta ya, RT 13 RW 3, tepatnya di rumahnya Mas Andi Pranata, salah satu peternak kelinci yang sudah sukses yang ada di Desa Taman. Hari ini kita datang ke sini karena ingin belajar dan menimba ilmu serta sharing-sharing bagaimana pertama pengalaman hidup beliau menata dari awal karirnya memelihara kelinci itu. Yang kedua, bagaimana proses penjualan serta bagaimana proses pemeliharaan kelinci itu sendiri. Kita dengar kabar kalau kelinci saat ini sekarang lagi banyak permintaan pasar dan harganya juga lumayan bagus serta proses pemeliharaan serta biayanya itu cukup kecil. Nanti bagaimananya nanti bisa kita sharing-sharing sedikit dengan Mas Andi Pranata, Mas ya. Ya. Ini sudah berapa tahun ternak kelinci ini? Saya beternak kelinci itu mulai dari akhir tahun 2018. Jadi sekitar kurang lebih 3 tahun. Sudah dari sekitar 3 tahun yang lalu, Mas ya? Ya. Itu awalnya dari apa? Dari keinginan sendiri, ada dorongan apa karena kejepit misalnya? Awalnya saya melihat di pinggir jalan itu, melihat hewan yang unik, kupingnya panjang, kenapa kok lucu? Jadi saya tertarik untuk membelinya. Ada rasa cinta pertama gitu ya? Mungkin seperti itu. Betul. Lanjut. Nah, setelah itu saya mencoba membeli satu pasang kelinci. Dari situ beranak pinak dan sekarang sekitar sudah punya 24 ekor kelinci. 24 ekor ya? Ya. Awal beli itu harganya berapa itu? Dulu saya beli jenisnya lokal indukan, itu harganya 150 per ekor. 150 per ekor ya? Ya. Setelah itu dikawinkan, ada prospek ketika beranak dijual enggak apa gimana gitu? Apa cuma coba-coba gitu? Awalnya saya belum langsung menjual karena waktu itu pertama kali punya anakan kelinci yang imut dan lucu. Ya, jadi betul. saya kembang biakan sampai ada menjadi beberapa indukan. Nah, baru setelah menjelang kurang lebih 6 bulan saya mulai menjualnya. Dan itu pun menjual anakan. Menjual anakan. Nah, kira-kira dari hasil penjualan itu gimana? Dari hasil penjualan itu sebagian saya tabung, sebagian saya belikan indukan jenis lain, dan sebagian saya buat jajan. Buat jajan ya? Ya. Biasa masih bujang waktu itu Mas ya? Benar. Nah, sekarang kita masuk ke kelinci yang sudah ada di sini. Ini kira-kira ada berapa kelinci tadi? Ada 24 ekor. Ada 24 ekor, berapa jenis? Ada untuk saat ini ada 3 jenis. 3 jenis. Nah, dari 24 itu kalau dinominalkan, kira-kira modal berapa ini? Ini kan aset ini kan ya? Aset. Kira-kira berapa? Nyampe 10 juta? Kurang lebih seperti itu, Mas. Kurang lebih 10 juta ya, Ya. dari kelinci saja. Nah, Ya. dari modal kurang lebih 10 juta itu untuk menghasilkan uang itu butuh berapa minggu, butuh berapa bulan, dan kira-kira dapat berapa? Kelinci itu ada beberapa macam opsi penjualan. Pertama kita jual hias, yaitu jual anakan. Jual anakan. Jual anakan itu kisaran umur 35 sampai 45 hari 35 sampai 45 hari setelah melahirkan ya. setelah melahirkan. Dan juga opsi kedua yaitu kita jual daging. Daging itu untuk konsumsi karena peminat sate kelinci untuk daerah Paiton ini sudah mulai lumayan banyak karena khasiatnya juga bagus, terutama untuk penyakit asma. Dan daging kelinci juga rendah kolesterol. Gitu ya. Dan untuk selanjutnya, untuk kedepannya mungkin kita juga akan mengolah limbah dari hasil sembelihan. Contohnya seperti kulit kelinci, bulu kelinci untuk sebagai kerajinan. Oh gitu ya. Ya. Berarti ada peluang lain selain kelincinya. Ada peluang lain. Nah, ini kita juga akan tanya ini teman-teman ya. Kebetulan di sini juga ternyata ini ada aliran
apa aliran dari urinnya kelinci. Kayaknya ini akan jadi uang juga nanti. Tapi kita nanti nanya di episode yang lain mungkin Mas ya. Siap. Nah, kira-kira dari ini Mas, maksudnya dari 24 kelinci ini masa penjualannya butuh berapa bulan? Hamilnya berapa bulan? Setelah itu melahirkan butuh berapa bulan? Setelah itu kira-kira harganya berapa? Kalau dari pedaging lah. Kalau dijual daging. Oke, contoh kalau pedaging itu usia kehamilan kelinci itu antara umur 29 hari sampai 35 hari. Hanya 1 bulan ya? Iya, 1 bulan ya? 1 bulan. Betul. Nah, Contoh kalau misalkan pedaging, kita itu kalau jenis NZ ini umur 3 bulan itu kisaran minimal udah 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Nah, kalau jenis NZ itu jualnya kiloan apa ekoran? Untuk yang jenis pedantan kita jual kiloan. Kiloan. Untuk pedaging yaitu ke pengepul untuk saat ini itu diambil harga 45.000 per kilo. Per kilo? Berat hidup. Berat hidup. Nah, kira-kira 1 ekor itu berapa kilo? Umur kalau yang NZ umur 2 bulan sudah minimal sudah 2 kilo sampai 2 kilo setengah. 2 kilo sampai 2. Anggaplah rata-rata 2 kilo ya. Dan untuk yang kelaminnya betina kita tetap jual bibit. Jual bibit. Yaitu dengan kisaran harga 150 sampai 200 per umur 3 bulan. Per umur 3 bulan. Ya. Oh, berarti kalau yang jantan itu 2 bulan sudah bisa dijual ya. Kalau yang betina 3 bulan sudah bisa dijual. Gitu. Sebenarnya setiap umur itu tetap bisa dijual. Harganya bervariatif. Harganya variatif. Ya. Nah, kalau yang dijual anakan itu gimana? Untuk anakan itu biasanya kita jual hias. Contoh pangsa pasarnya itu anak kecil, Ya. adik-adik PAUD, seperti itu, atau anak orang dewasa yang memang juga suka dengan Itu kelinci. biasanya berumur berapa bulan? Umur 35 sampai 45 hari Umur 45 hari sudah bisa dijual ya. sudah bisa dijual. Harga perkisaran berapa? Kalau contoh untuk jenis lokal saja ini yang paling murah itu harganya 40.000 40.000 ya. untuk umur 35 Nah, hari. kalau kelinci itu melahirkan kira-kira anaknya berapa itu? Anaknya sepengalaman saya itu Ya. antara 4 sampai 12 ekor. Sampai 12 ekor ya? Iya. Lumayan. Berarti anggaplah rata-rata 5 misalnya satu kelinci bisa melahirkan 5 selama 3 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan ya? Berarti satu kelinci bisa melahirkan 5 selama 2 bulan kan sudah bisa dijual itu kan Mas ya? Ya. Satu ekor anak itu bisa dijual berapa tadi? Kalau- Minimal 40 ya? Nah, 40 berarti 40 dikalikan 5. 5. 200.000. 200.000 satu kelinci guys ya. Jadi selama 2 bulan satu kelinci sudah bisa melahirkan uang sebanyak 200.000. Berarti kita tinggal kalikan, Mas Andi di sini sudah punya 24 ya Mas ya. Anggap ini lokal semua. Dari satu kelinci itu sudah bisa melahirkan anak uang sebanyak 200, berarti 200 dikalikan 24. Kalau 200 dikali 20. 200 kali 10 berarti 2 juta. Berarti kalau 24, nah kalau 20 berarti 4 juta. Berarti 4 juta 400. 2 bulan. 2 bulan. Modalnya 10 juta selama 2 bulan itu sudah bisa menghasilkan 2.400.000. Anggap dipotong pakan dan sebagainya itu 400 lah kasarnya seperti itu. Berarti selama 2 bulan itu sudah 2 juta Mas ya. 4 juta. 4 juta ya. 4 juta. 2 bulan sudah 4 juta. Berarti kalau dalam masa 1 tahun berarti 4 dikalikan 3, 4 dikalikan 6. 4 kali 6. 4 kali 6 itu berapa ya? 4 kali 4 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Berarti 4 juta dikalikan 6 itu 16 juta. Nah, 1 ekor itu bisa mempunyai anak itu sampai 5, rata-rata 5. 1 anak umur 1 bulan sudah bisa menghasilkan uang 40.000. Ya Mas ya. 1 ekor berarti kalau 5 ekor berarti sampai 200. 200 dikalikan 24 ekor itu udah 1.400.000 dikalikan sampai berapa tadi 24. Ya anggaplah Mas Andi ini berarti punya omset 1 bulan itu sekitaran 2 juta Mas ya? Ya. 2 juta. Kira-kira kesulitannya kalau melihara kelinci apa ya? Yang tersulit lah sementara secara umum. Kesulitannya kelinci itu biasanya kelinci sering biasanya penyakit ini sering terkena kalau bahasa Maduranya itu kita bilang gitu krek kita bilang gitu
Itu nama medisnya skebis. Itu nama medisnya skebis. Jarang ya, jarang apa? Itu biasanya jarang ya. Jarang apa? Itu biasanya terserang penyakit seperti itu karena terserang penyakitnya karena kebersihan kandang. Kurangnya jadi kebersihan harus apa? Kan kebersihan sebagian dari iman. Betul. Jadi kita harus sering, bukan sering sih, minimal 1 kali sehari kita bersihkan kandang kita. Ya, berarti itu kendala ya. Makanya tadi yang 400 itu kita anggarkan misalnya ke perawatan sama pakan ya. Berarti paling tidak Mas Andi itu punya penghasilan per 2 bulan itu 4 juta Mas ya. 4 juta berarti 1 bulan itu 2 juta guys. Bagi Anda yang masih bujang, penghasilan 2 juta satu bulan kan sudah lumayan Mas ya. Kecuali punya anak 1 atau 2. Kalau punya 2 istri bahaya lagi ini. Itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini untuk bagaimana teknis perawatan, terus pemeliharaan sama lain sebagainya. Nanti kita bisa mungkin berkunjung lagi ke rumah sederhananya Mas Andi ini ya, di Desa Taman ini. Alhamdulillah berkat pengalaman yang sudah dilalui, kita juga nanti akan mempelajari bagaimananya. Yang paling penting kita sudah punya ilmu baru di sini ya. Bagi Anda yang baru tonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini tambah favorit serta bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada yang perlu disampaikan mungkin Mas? Motivasinya memelihara kelinci gimana? Mungkin buat kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudara yang masih pemula, ya. Jangan buru-buru besar dulu, karena sebuah kesuksesan itu membutuhkan sebuah proses. Betul. Dan di balik proses itu, itulah seni sesungguhnya. Nikmatnya di sana. Jadi jangan cepat-cepat besar, nikmati semua prosesnya. Sedikit-sedikit kita pelajari. Nanti tinggal tunggu waktu. Apa namanya? Tinggal tunggu timing yang tepat, kita sukses. Seperti itu. Yang penting bagaimana kita proses dan kita menikmati proses itu Mas. Ya betul. Terima kasih. Yang paling penting pesannya Mas Andi, bagaimana kita berproses dan kita menikmati proses, karena proses yang baik itu akan mengeluarkan hasil yang baik juga. Terima kasih waktunya Mas Andi, semoga bermanfaat dan barokah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam pemuda. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.